Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi kembali dalam ibadah online di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu, Saudara sekalian berada. Tapi saya berharap walau jarak memisahkan kita, tapi kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah di hari ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa, di mana kami kembali Kau kumpulkan, memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang hadir dalam ibadah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Di saat mulut kami memanggil namamu, menyerukan namamu, di situ Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Mari saya berikan kesempatan untuk kita bersaat teduh, merenungkan segala kebaikan Tuhan, merenungkan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur berkat kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu. Kau selamatkan hidup kami, Tuhan. Ajar kami untuk menyembah, ajar kami datang dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian penyembahan kita di hari ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, sama-sama kita kembali dari awal. Katakan, penuhi hatiku.
hatiku, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu, mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat suara kami angkat pujian kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Betapa baik Kau Tuhan bagi kami, betapa baik Kau Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak menyembah-Mu, tidak ada alasan kami untuk tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini adalah ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu Bapa. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat-Mu. Kita masuk kepada firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita angkat pujian dari refnya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu,
diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu kekasih Tuhan jemaat Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan Juni. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, dan Gereja Betel Indonesia menyatakan bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Jadi khotbah-khotbah di bulan Juni ini berbicara tentang keluarga. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib atas kehidupan kami. Kami mau senantiasa rindu Tuhan bicara melalui firman-Mu, berikan kami lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kami. Hidup kami akan senantiasa diubahkan selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga pikiran-pikiran kami, cara pandang kami akan memiliki cara pandang yang benar dalam melihat situasi keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami, khususnya hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya nama Kristus Yesus saja yang ditinggikan. Terima kasih, kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tidak terasa kita sudah ibadah online cukup lama. Tetapi saya percaya dalam ibadah online ini sekalipun Tuhan tetap melawat setiap kita yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya juga melihat jika tahun lalu kita berbicara tentang di bulan Juni juga tentang keluarga, demikian juga di tahun ini kita bicara tentang keluarga, tapi situasinya berbeda. Semenjak ada pandemi COVID-19, kita kembali ke rumah, kita dirumahkan, kita kembali kepada kehidupan yang normal. Berarti mungkin sebelum COVID-19 kehidupan kita agak kurang normal sedikit ya. Ada sebuah artikel yang menceritakan bahwa sebelum COVID-19 hidup kita ini sudah terlalu hyper reality. Tapi sekarang kita kembali ke sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang normal. Walaupun disebut new normal life, tapi ini mungkin yang benar, yaitu kita kembali kepada keluarga. Saya yakin di tengah peristiwa ini kita akan ambil hikmat yang terbaik bagi setiap kita, supaya kita juga fokus kepada keluarga. Tema khotbah saya hari ini adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Buka Alkitab saudara, kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang dapat didengar. Karena perkataan kita itu akan membuat hati kita terbuka. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita mengucapkan, membaca firman Tuhan dengan suara yang dapat didengar oleh telinga kita. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu,
semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kita lihat dari firman yang kita baca tadi, kehidupan daripada Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Kalau zaman sekarang mungkin posisi jabatannya setara dengan tingkatan kolonel. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara pekerjaan atau pelayanan dan juga keluarganya. Saya percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan terus berbicara tentang keseimbangan antara pelayanan atau pekerjaan dengan keluarga. Jangan sampai kita sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan, kita membanting tulang dari pagi sampai dengan malam, besoknya lagi kita bekerja pagi-pagi, pulangnya juga malam, sehingga kita melupakan akan hubungan dengan keluarga kita. Padahal kita tahu bahwa keluarga adalah juga titipan daripada Tuhan untuk kita boleh menjalin hubungan yang semakin indah, semakin baik antara satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak-anak, dan antara anak dengan orang tua. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus punya keseimbangan, bukan sekedar pelayanan. Kita jangan berkata kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya Alkitab katakan bodoh. Itu kita hanya mementingkan pekerjaan dan pelayanan. Kita pikir kita sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi kita melupakan keluarga kita. Karena ada banyak contoh, bahkan ada beberapa kesaksian di luar negeri, bagaimana seorang anak bisa menjadi begitu pahit, begitu kecewa, luka hatinya oleh karena orang tuanya, dalam hal ini papanya, yang menjadi seorang pendeta besar, hamba Tuhan, yang sangat dikagumi oleh jemaat. Karena dia begitu mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Tetapi di akhir daripada penguburannya, anaknya begitu kecewa karena papanya telah kehilangan akan hatinya. Demikian kesaksian daripada anak itu, bahwa papanya sibuk pelayanan sehingga kehilangan keluarga. Saya berharap di akhir zaman ini semua cerita-cerita itu menjadi pembelajaran bagi setiap kita, untuk kita kembali memulihkan hubungan keluarga yang mungkin sempat renggang. Kita buat kembali menjadi indah, semakin intim. Dan di waktu-waktu PSBB seperti sekarang ini, kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk hubungan keluarga ini boleh terjalin. Sebab Maliaki pasal yang keempat berkata bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan sampai aku memusnahkan bumi hingga musnah. Sebab itu, mari ini menjadi sebuah panggilan bagi setiap gereja Tuhan untuk memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan pelayanan dan juga keluarga. Dan Cornelius adalah salah satu contoh di dalam Alkitab tentang orang yang betul-betul memperhatikan keseimbangan ini.
Nah, kita akan lihat apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Kornelius. Yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan, Kornelius melayani sesuai karunia. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, di dalam ayat yang kedua. Kornelius saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang pertama yang bisa kita lihat dari kehidupan daripada Kornelius, salah satu alasan yang membuat kehidupannya diberkati oleh Tuhan karena dia mengerti akan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Saya juga percaya bahwa pelayanan yang efektif, pelayanan yang semakin tajam, semakin naik, ya, Tuhan bawa pelayanan seseorang menjadi semakin meningkat. Salah satunya adalah mereka melakukan pelayanan itu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan atas hidupnya. Ada karunia Allah, karunia rohani yang mereka terima daripada Tuhan, dan mereka melakukan pelayanan sesuai dengan karunia. Maka kehidupan pelayanan mereka, perjalanan pelayanan mereka menjadi semakin meningkat dan semakin maju. Kornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Allah. Ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Dan karena kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada Kornelius, dan dia dapat menggunakan karunia itu dengan baik, dengan benar, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kornelius merupakan sebuah contoh dari seseorang yang melayani sesuai dengan karunia. Pertanyaannya, karunia rohani apa yang kita temukan dalam diri kita? Saya menyederhanakan untuk kita bisa mengerti akan karunia Allah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Mungkin kita harus tahu akan panggilan, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Setiap kita punya destiny. Tuhan sudah menempatkan dalam posisi yang tepat di akhir zaman ini bagi setiap kita sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan pelayanan kita, sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Dan waktu kita ada dalam panggilan yang tepat ini, saya percaya Tuhan pasti memberikan karunia-karunia roh. Karena karunia-karunia roh itu untuk membuat pelayanan kita, pekerjaan kita akan semakin efektif, untuk kita bisa menggenapi destiny yang Tuhan sudah percayakan, menyelesaikan destiny yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kita. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, Dia mau supaya kita mencapai panggilan itu, dan Tuhan memperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Oleh sebab itu, mari berdoa kepada Tuhan untuk panggilan dan karunia yang Tuhan berikan dan sediakan atas hidupmu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Anda atau kita mengembangkan dan menggunakannya di dalam pelayanan? Ini juga sesuatu hal yang penting. Pertanyaan ini adalah sesuatu hal yang harus kita renungkan. Bagaimana supaya karunia itu bisa kita kembangkan dan kita dapat pergunakan secara maksimal di dalam pelayanan. Mari kita menyediakan waktu, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bergerak sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan yang penuh dengan anugerah akan menyertai, akan membimbing, akan mengarahkan engkau untuk menerima semua hal yang Tuhan mau berikan, bahkan yang Tuhan telah sediakan bagi hidupmu. Karena Dia Tuhan
yang sangat baik atas kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua adalah Kornelius membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Membawa orang lain mengenal Tuhan. Oke, kita baca ayatnya juga di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 10, 23 dan 24. Ia dalam hal ini adalah Petrus mempersilahkan mereka, yaitu orang-orang yang diutus oleh Kornelius, untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia atau Petrus. Ayat 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Selain berkemurahan hati, kita lihat dalam kehidupan Kornelius juga dia rupanya memiliki kerinduan agar orang lain bisa mendengarkan Injil Kristus. Itu sebabnya ia mengumpulkan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Dan ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara, untuk menyatakan kebenaran. Dan kita tahu hasilnya, di mana setelah Petrus berkhotbah, turunlah Roh Kudus atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan jika kita mungkin tidak bisa menjelaskan Injil, sama seperti Kornelius, dia memanggil seseorang. Dan saya tahu di dalam kisah ini, Kornelius bergerak di dalam tuntunan ilahi. Saya percaya sebelum peristiwa di mana saudara-saudaranya dan sahabat-sahabat yang dikumpulkan oleh Kornelius untuk mendengar akan pengajaran kebenaran yang akan disampaikan oleh Rasul Petrus, di dalam Alkitab dikatakan bahwa salah satu karakter atau salah satu kehidupan daripada Kornelius, selain dia punya karunia kemurahan hati, memberi, tapi di dalam Alkitab katakan juga karunia Kornelius adalah orang yang suka berdoa. Sebab pada waktu malaikat itu datang kepada Kornelius, malaikat itu berkata, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Allah mengingat engkau. Kasih Tuhan, saya percaya waktu Kornelius memanggil saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya ini, saya percaya dia sudah menaburnya di dalam doa. Dia terus berdoa sampai waktu yang tepat di mana Tuhan datang dan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan dia menantikan waktu itu. Dan akhirnya setelah dia mendapatkan penglihatan itu, dia menyuruh orang untuk pergi menemui Petrus. Dan setelah Petrus akan datang ke Kaisarea di mana Kornelius ada, tidak, Alkitab katakan bahwa Kornelius menantikan mereka, dan ia telah memanggil semua saudara-saudara, sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Kita lihat kehidupan daripada Kornelius. Dia membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menabur melalui doa-doa kita bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat-sahabat kita yang kita kasihi? Kita tidak menginginkan mereka terhilang. Kita tidak mau mereka tidak mendapatkan keselamatan, binasa di neraka untuk selama-lamanya. Tapi kita menginginkan supaya mereka diselamatkan sama seperti kita juga diselamatkan. Kita tidak menjadi egois, tapi mulailah dengan satu tindakan sederhana. Kita berdoa
dan Tuhan akan mendengar dan mengingat setiap hal yang kita lakukan, baik perbuatan kita dan juga doa-doa kita, supaya orang-orang di sekeliling kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan. Mari kita lihat poin yang ketiga, menjadi poin yang terakhir, tentang kehidupan, prinsip kehidupan daripada Kornelius adalah memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-46, masih dalam Kisah Para Rasul 10, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kita lihat bagaimana karya Roh Kudus turun dan bekerja dalam kehidupan kerabat dan keluarga Kornelius. Membuat mereka hidup, membuat mereka memuliakan Allah. Dan akhirnya mereka bersedia untuk dibaptis dan menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekasih Tuhan, saya percaya semua tindakan sederhana kita tidak pernah sia-sia. Waktu kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar bisa terjadi. Asalkan kita punya sebuah motivasi yang benar. Kornelius di dalam prinsip yang ketiga ini, dia memuliakan dan melayani Allah bersama-sama dengan keluarganya. Ada sebuah lagu yang cukup bagus yang kita pernah dengar lagu ini. Lagu ini berkata begini, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami, Kaulah segalanya. Ya, begitulah kira-kira lagu yang saya bisa nyanyikan dengan suara yang pas-pasan. Pas disuruh nyanyi, pas bisa gitu ya. Ya, semua pas-pasan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau mau melihat CD-nya boleh bisa dibeli di toko-toko bangunan ya, yang terdekat gitu ya. Nah, ini cuma sekedar joke. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga ini, Kornelius memuliakan dan melayani Allah bersama-sama keluarga. Saya berharap setiap keluarga kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Karena itulah yang terindah, yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh memberi hidup kita. Karena hidup kita ini adalah sebuah kesempatan-kesempatan, pilihan-pilihan untuk kita pilih untuk sesuatu hal yang benar. Karena hidup kita singkat. Saya dengar mungkin beberapa minggu yang lalu, pencipta lagu daripada hidup ini adalah kesempatan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Berarti kalau dia sudah dipanggil Tuhan, istilahnya saya mau katakan berarti kesempatan yang Tuhan sudah berikan kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita boleh menghasilkan buah-buah kerajaan yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita akan membawa semua hal yang kita lakukan ini dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan mendapat upah kita di sorga. Jadi kita harus menetapkan tujuan utama di dalam keluarga. Jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Jangan biarkan satu anggota keluarga kita terhilang.
kita akan terus bawa dalam doa. Dan saya percaya Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Pemulihan keluarga. Karena pemulihan segala sesuatu sebelum Yesus Kristus datang, salah satunya adalah pemulihan atas keluarga kita. Dan biarkanlah keluarga kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Saya percaya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya boleh dipakai sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga sebagai orang-orang tua yang baik, kita menginginkan hal itu terjadi atas anak-anak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membangun kebiasaan di dalam keluarga yang berorientasi kepada kemuliaan Allah. Biarlah ini juga menjadi bahan perenungan bagi setiap kita untuk boleh membangun sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup di dalam keluarga yang berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Saya percaya salah satunya adalah kita mulai membangun mezbah keluarga. Saya percaya di waktu-waktu sekarang ini, mezbah keluarga di dalam jemaat harus tetap terbangun. Saya sudah membagikan materi kepada jemaat supaya jemaat boleh terus membangun mezbah keluarga. Karena adalah sangat berbahagia, sangat indah, di mana keluarga kita mengalami lawatan Tuhan. Di mana waktu kita membangun mezbah di keluarga kita, maka Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Waktu Tuhan hadir di tengah keluarga kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sebuah ucapan syukur yang akan kita senantiasa naikkan. Sekalipun keadaan sulit seperti pada masa sekarang ini, kita akan terus mengucap syukur karena ada hadirat Tuhan, ada mezbah yang kita bangun, dan Tuhan hadir pada saat kita membangun mezbah di dalam rumah kita masing-masing. Biarlah itu juga menjadi sebuah hal yang menjadi gaya hidup bagi setiap kita. Dan pada waktu kita sudah membangun kebiasaan yang baik ini di dalam keluarga kita, maka saya percaya Tuhan akan memanggil setiap anak-anak kita masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah membangun sebuah dasar yang baik, yaitu membangun mezbah dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau memulihkan keluargamu. Semua hal yang lama, yang selama ini dicuri oleh iblis, Tuhan akan menggantikannya. Pemulihan akan terjadi di hari-hari ini. Karena inilah waktunya bagi Tuhan melawat setiap keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Ini bukan sebuah rutinitas, tapi ini sesuatu hal di mana kita mengingat akan pengorbanan Kristus, dan kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam hidup kita. Mari sebelum kita akan menerima perjamuan Tuhan, mari kita berdoa untuk kita juga menaikkan penyembahan kita, karena saya percaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pertolongan Tuhan yang ajaib, di mana Engkau terus mengajar kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami mau belajar sesuai dengan firman Tuhan akan tokoh-tokoh Alkitab, khususnya yang kami dengar hari ini mengenai kehidupan daripada Kornelius. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan jika sebentar Tuhan, kami mau buka hati, kami mau terima perjamuan Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang telah berkorban, yang telah mengampuni semua dosa kami, yang melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu-lah Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Sebab Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Ini hidup kami persembahkan Tuhan sebagai alat bagi kerajaan. Pakai terus kami Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagimu-lah segala pujian Tuhan. Ini seluruh hidup kami Bapa, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Raja penguasa tunggal dalam kehidupan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan jika sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan, Tuhan yang telah melayakkan kami dan menguduskan hidup kami. Kami dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kami, tetapi Engkau yang telah membenarkan kami. Pada saat kami percaya, kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Tuhan yang membenarkan dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima perjamuan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan semua yang sudah disiapkan di rumah masing-masing, roti, dan juga kita akan terima anggur untuk perjamuan Tuhan hari ini. Mari kita akan memulai perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami akan terima Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau yang telah menyediakan hidangan bagi setiap kami, itu tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau, dan Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan setiap roti, anggur, minuman yang kami persembahkan, biar Tuhan kuduskan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-Nya, sehingga kami boleh mengingat melalui persekutuan kami, melalui tubuh dan darah Tuhan ini, sehingga kami menyadari bahwa Engkau yang hidup dan tinggal di dalam kami, yang berkuasa
mengubahkan kehidupan kami senantiasa menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari siapkan masing-masing, baik itu roti atau anggur, dan juga boleh teh atau minuman berwarna. Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan terima akan roti dan anggur yang akan kita makan dan minum, kita dengarkan akan firman Tuhan. Bersama-sama firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita terima akan tubuh Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Biarlah pada saat kita terima roti ini, kita mengingat firman Tuhan berkata bahwa hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mengenal Bapa, mengenal Anak, dan mengenal Roh Kudus. Pada saat kita terima tubuh Tuhan, daging yang merupakan yang kita makan ini, roti ini, maka pengenalan yang benar akan Bapa, akan Anak, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan, sehingga pada saat kita terima tubuh kebangkitan Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan Tuhan juga akan bekerja melalui kehidupan kita. Sebelum kita terima, kita akan makan roti ini. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum, mari kita mengingat akan darah Kristus yang menyucikan, menguduskan kita dari semua dosa dan pelanggaran. Dengan darah Yesus kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Darah Yesus Kristus juga memberikan kita kuasa, memberikan kita otoritas, sehingga kita bisa mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Firman Tuhan berkata bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba, darah Kristus. Hari sebelum kita menerima darah Yesus yang memeteraikan seluruh kehidupan kita, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan ucapan syukur yang olehnya kita naikkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat semua hal yang Engkau berikan, sediakan bagi setiap kami melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Kami mengingat Tuhan bahwa Engkau yang hidup dan tinggal di dalam kami. Kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan kami. Kehidupan Tuhan mengalir melalui kehidupan kami. Tuhan mengubah pola pikir kami, mengubah cara pandang kami, mengubah semua hal dalam hidup kami. Kami mau mengalami terus pembaharuan dalam jiwa kami, dalam roh batin kami Tuhan, supaya kami betul-betul merdeka Tuhan, untuk menyatakan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bekerja menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur jika kami boleh ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk mengingat akan apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan sebagaimana Kristus bahkan
mengalami penderitaan, demikian juga kami siap Tuhan untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan, sebab kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Percayalah ada sesuatu berkat yang supranatural, berkat-berkat rohani yang Tuhan sedang dan sudah siapkan dari sorga atas hidupmu, akan dicurahkan, dilepaskan dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu akan berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Bapa, Engkau melihat akan tangan dari setiap anak-anak-Mu yang terangkat, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya keluarga kami Tuhan selamatkan. Kami percaya Tuhan bekerja melalui kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami akan melihat lingkungan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di dalam sekolah, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan akan membawa kami supaya kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi berkat, dan hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap tangan yang terangkat ini Tuhan diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan. Itu berkat daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap jemaat Tuhan sampai Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kami. Kami kedapatan tidak bercacat celah, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.